memperhatikan lampu mobil melaju dengan kecepatan sangat tinggi di jalan pendakian yang belum sepenuhnya selesai diperbaiki, dia sepertinya memiliki sepasang mata yang ajaib, bisa melihat dengan jelas jalan di depan dan menembus kegelapan. Meskipun jalan pegunungan berkelok-kelok dan sangat sempit, tetapi dia tetap bisa menguasai arahnya dengan baik, melaju ke depan tanpa meleset. Jasper sangat mengaguminya dalam hal ini, sedangkan pengawal itu sudah mulai menatapnya dengan tatapan yang memuja. Lorenzo mengamati situasi di luar tanpa ekspresi, bertanya dengan ringan, "Hanya ada satu jalan berliku di gunung ini. Meskipun kamu tidak menyalakan lampu, asalkan mereka terus melaju di jalan ini, tetap bisa mengejar kita. Naik gunung dan turun gunung, semuanya lewat jalan ini." Jasper bertanya dengan tergesa-gesa. "Iya," Dewi menganggukkan kepala. "Jadi, kita tidak lewat jalan biasa." Setelah mengatakan ini, dia mengemudikan mobil masuk ke dalam hutan yang ada di samping. "Hei, apa yang kamu lakukan?" Jasper menjadi cemas. "Di dalam hutan, ada pohon di mana-mana. Mobil tidak bisa masuk." "Berhenti juga lebih baik daripada bertemu mereka di jalan yang sempit." Dewi tersenyum. "Bagaimanapun juga, mereka tidak akan mengira kita akan melaju masuk ke dalam hutan." Tapi Jasper masih ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh isyarat tangan Lorenzo. Dewi menghancurkan semak-semak dan bunga di sepanjang jalan, melaju-maju melewati celah-celah pepohonan. Reaksinya sangat cepat, seperti pemain hebat yang memainkan permainan. Sepertinya bisa memprediksi di mana jarak antara pohon lebih lebar dan di mana lebih sempit. Dia dapat melewati hutan dengan santai. Dengan seperti ini, dia juga sudah melaju jauh. Jalan di depan sudah dihalang oleh pepohonan lebat. Dewi menghentikan mobilnya. Pada saat ini mereka mendengar suara mobil. Ada belasan unit rombongan mobil melaju atas gunung, melewati jalan pegunungan yang berkelok-kelok dari tempat yang tidak jauh. Di malam yang hening di pegunungan yang luas, suara itu terdengar dengan sangat jelas. Pengawal bertanya dengan terkejut, "Mereka sudah naik gunung. Kelihatannya tidak akan mengejar kemari. Apa tunggu mereka pergi jauh? Kita sudah bisa turun gunung." "Menurutku, mereka mungkin akan mengutus orang untuk berjaga di bawah gunung," Jasper memperkirakan. "Iya," Dewi menganggukkan kepala. "Jadi, kita harus berjalan kaki, pergi dari arah yang lain." Ini Jasper menatap Lorenzo. Lorenzo tidak menentang, hanya menatapnya dengan dalam. "Ini hutan. Ada banyak ular beracun dan binatang buas. Kamu tidak takut?" "Kalian semua tidak takut. Apa yang perlu aku takutkan?" Dalam konsep Dewi, tidak pernah ada perbedaan antara pria dan wanita. Mereka turun dari mobil, bersiap-siap pergi dengan berjalan kaki. Jasper menyadari bahwa Dewi tidak memakai sepatu, tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya. "Jalan gunung ini tidak rata. Ada batu dan tumpukan kayu di mana-mana. Kamu tidak mengenakan alas kaki, bisa terluka." "Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa berjalan di jalan pegunungan," Dewi berkata secara spontan. Dia pun berjalan masuk ke dalam hutan. Meskipun dia hilang ingatan, tetapi ada beberapa hal sudah tersimpan di alam bawah sadarnya sejak awal. Lorenzo menatap punggungnya yang gembira, muncul cahaya rumit di matanya. Dalam ingatannya, gadis itu juga pernah seperti ini, melewati hutan dengan kaki telanjang. Punggungnya kecil, langkahnya cepat, seperti seekor kupu-kupu yang menari. Selain itu, gadis itu juga ahli dalam pengobatan. Ada kemiritan dengan tomboy yang di depannya ini. Hanya saja gadis itu sangat cantik dan membuat orang terpesona. Bagaimanapun juga, Lorenzo tidak bisa menghubungkan dengan si tomboy yang di depannya ini. Lorenzo dengan sangat cepat membuang pikiran yang terlintas itu, mempercepat langkahnya untuk berjalan maju. Jasper mengikutinya di belakang dengan diam. Ia sedikit bingung, ada apa dengan tuan malam ini? Dia yang biasanya menguasai situasi, malam ini sepenuhnya terus membiarkan si tomboy itu yang memberi arahan.
Apa itu? Tiba-tiba pengawal itu menghentikan langkahnya menunjuk ke arah depan dengan terkejut. Itu serigala. Jasper menjawabnya. Salah. Dewi berkata dengan pelan. Itu rombongan serigala. Pengawal melihat dengan teliti, memang benar tidak hanya ada sepasang mata berwarna hijau, tapi ada banyak. Dia ketakutan sampai wajahnya pucat, buru-buru mengeluarkan pistolnya, melindungi di depan Lorenzo. Tuan, Anda pergi dulu. Dewi melihat Lorenzo masih membutuhkan seorang pengawal muda untuk melindunginya, menunjukkan ekspresi yang merendahkannya. Kamu tidak takut? Lorenzo tidak merasa gelisah sama sekali, melainkan menatapnya dengan bingung. Apa yang perlu ditakutkan? Dewi menatap serigala-serigala itu seolah-olah sedang menatap makhluk sejenisnya. Semuanya adalah makhluk hidup. Serigala-serigala itu perlahan-lahan mendekat, sepasang demi sepasang mata berwarna hijau yang berkilau bercampur dengan aura ingin membunuh. Jasper mengeluarkan pistol dan bersiap-siap untuk menghadapinya. Tuan, Anda dan Tuan Dewi pergi dulu. Tidak perlu. Lorenzo berkata dengan ringan. Kebetulan bisa mencobanya. Dia belum selesai berbicara, Dewi sudah langsung berjalan ke arah rombongan serigala. Hei, apa yang kamu lakukan? Pengawal itu berteriak dengan terkejut. Dewi sama sekali tidak menghentikan langkahnya, tetap lanjut berjalan maju ke depan. Jaraknya semakin dekat dengan rombongan serigala. Dia menyipitkan matanya, menggetarkan giginya, mengeram rendah seperti binatang buas. Serigala-serigala itu melihatnya, mereka menjadi sedikit takut, kemudian menghentikan langkah mereka. Aura ingin membunuh di mata mereka juga perlahan-lahan menghilang. Dewi terus berjalan maju, serigala-serigala itu perlahan-lahan mundur, akhirnya berbalik badan dan pergi. Pengawal itu tercengang, mengedipkan mata dengan kencang. Dia masih mengira dirinya telah salah lihat. Jasper juga tercengang, menatap serigala-serigala yang pergi menjauh, lalu menatap Dewi, kemudian menatap Lorenzo lagi. Tuan. Lorenzo menyipitkan matanya, menatap Dewi dengan tatapan yang rumit. Ia menghabiskan 10 tahun untuk menjinakkan binatang buas. Akhir-akhir ini baru bisa berkomunikasi dengan binatang buas, tetapi itu yang dipelihara di rumah. Dia bahkan secara tidak sengaja melukai diri sendiri saat menjinakkan ular beracun. Tadi dia ingin mencobanya, apakah bisa berkomunikasi dengan binatang buas yang tidak relevan ini. Tetapi si tomboy ini malah mengusir mereka dengan mudah. Bagaimana dia melakukannya? Lorenzo merasa bingung. Sekarang dia semakin yakin gadis ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Sudah tidak apa-apa. Dewi menepuk tangannya, berkata dengan santai, ayo pergi. Tuan Dewi. Pengawal muda itu buru-buru mengikutinya, matanya penuh kekaguman. Bagaimana kamu melakukannya? Aku juga tidak tahu. Dewi melemparkan sebuah tongkat membersihkan rumput liar yang menghalang jalan di depan. Aku hanya merasa sangat akrab saat melihat mereka, seperti kerabat asingku. Hah? Kerabat asing? Iya, ini serigala asing. Jasper tidak bisa menahan diri dan tertawa. Tuan Dewi, ini sangat menarik. Lorenzo mengikutinya di belakang, mengawati Dewi tanpa ekspresi. Dia sedang berpikir, selain serigala, apa dia takut pada binatang buas lainnya? Ketika memikirkannya, tiba-tiba Dewi menjerit, kemudian melompat dalam sekejap, melompat ke atas pohon seperti monyet memeluk batang pohon dengan erat. Apa yang terjadi? Pengawal itu buru-buru bertanya. Tikus! Ada tikus! Dewi menjerit ketakutan. Ketika pria itu tercengang, dia tidak takut pada serigala-serigala yang buas, tapi malah takut pada tikus yang kecil. Pengawal itu menginjak mati beberapa tikus, juga menendang terbang bangkainya. Jasper juga membantunya. Ketika mereka berdua sedang mengusir tikus, tiba-tiba Lorenzo menyipitkan matanya, menatap ke atas kepala Dewi. Jangan bergerak. Apa? Dewi menatapnya dengan tercengang.
Jasper dan pengawal itu menoleh, mereka menjadi pucat karena terkejut, kemudian segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke atas kepala Dewi. Dewi menengadahkan kepala dan melihat seekor ular piton yang lebih besar dari lengannya melingkari batang pohon, menjulurkan lidahnya perlahan-lahan mendekatinya. "Tuan Dewi, jangan bergerak," Jasper berkata dan hendak menembak. Lorenzo segera menghentikannya karena Dewi sudah mengulurkan tangan pada ular itu, menyentuh leher ular itu dengan lembut. "Yang patuh ya." Jasper dan pengawal hanya menatap bingung. Mereka sama sekali tidak menyangka Dewi tidak hanya berani pada kerumunan serigala, juga berani pada ular. Dewi mengeluarkan suara aneh. Jasper dan pengawal hanya menatap bingung. Mereka sama sekali tidak menyangka Dewi tidak hanya berani pada kerumunan serigala, juga berani pada ular. Dewi mengeluarkan suara aneh, lalu ular itu segera turun dari atas pohon. Pengawal itu terkejut dan bergegas minggir, tetapi ular itu tidak menyerangnya, melainkan segera menghabisi tikus-tikus itu, lalu menghilang dengan perlahan. Dewi menghela nafas lega, lalu melompat turun dari atas pohon, tetapi saat kakinya menginjak sebuah batu, bunyi menyakitkan yang nyaring pun terdengar. Kakinya tergores oleh batu itu dan darah segar pun mengalir. "Ah!" Dewi memekik histeris lalu jatuh ke tubuh seseorang. Lorenzo menatap dingin ke arah Dewi yang ada di pelukannya sambil mengenyitkan alisnya, lalu segera menurunkan wanita itu dengan acuh tak acuh dan memerintahkan pengawal, "Berikan sepatumu padanya." "Baik." Pengawal itu segera melepaskan sepatu dan meletakkannya di depan Dewi. "Tidak perlu." "Pakai." Saat Dewi akan menolak lagi, Lorenzo memberi perintah dengan nada mendominasi. "Aku tidak ingin. Kita tidak bisa keluar dari tempat ini sampai pagi." Setelah mengatakannya, dia pun berlalu. Jasper segera mengikuti di belakangnya. "Tuan Dewi, pakailah," ujar pengawal itu dengan hati-hati. "Atau aku yang menggendong Anda." "Tidak perlu." Karena ingin segera meninggalkan tempat ini, Dewi pun memakai sepatu itu. Sepatu itu sangat besar, begitu kaki mungilnya dimasukkan ke sepatu itu langsung terlihat seperti anak kecil yang memakai sepatu orang dewasa. "Hati-hati." Pengawal itu melindunginya di sepanjang perjalanan dan menatapnya penuh hormat. "Tuan Dewi, aku Sony. Kelak Anda bisa memanggilku kalau ada apapun." "Haha, oke." Dewi tertawa dan mempercepat langkahnya ke arah Lorenzo. Lorenzo berjalan sangat cepat. Dewi harus berlari kecil barulah bisa mengimbanginya. Saat ini sudah larut malam dan sesekali terdengar berbagai suara hewan dari dalam hutan. Jasper mengingatkan, "Cepatlah, jangan sampai berpisah." "Baik." Sony mengikuti dari belakang. Karena tubuhnya yang mungil ditambah mengenakan sepatu berukuran besar, Dewi tidak bisa berjalan cepat dan selalu ketinggalan. Sony pun akan berhenti untuk menunggunya. Namun Lorenzo sama sekali tidak melambatkan langkah, seperti tidak mempedulikan hidup matinya. Sedangkan Jasper selalu mengiringi Lorenzo dengan loyal. Dewi mengumal sambil menatap punggung mereka. "Dasar, tidak tahu terima kasih. Sama sekali tidak mengingat tadi siapa yang menolong kalian." "Tuan hanya ingin segera keluar dari tempat ini. Bagaimana kalau aku menggendongmu?" Setelah berjalan beberapa waktu, kaki Sony terus-menerus mengeluarkan darah karena menginjak banyak duri, tetapi dia sama sekali tidak merasa sakit. Sebaliknya dia malah terus melindungi Dewi. "Begini juga baik." Dewi mengembalikan sepatunya. "Setidaknya kamu tidak akan terluka lagi." Sony mengenakan sepatu lalu menggendong Dewi dan bergegas mengejar Lorenzo dan Jasper. Setelah menoleh sekilas, Jasper tidak mengatakan apapun dan tetap mempercepat langkahnya untuk mengikuti Lorenzo. Pada saat ini Lorenzo tiba-tiba menghentikan langkahnya lalu memberi isyarat tangan agar semuanya diam. Jasper dan Sony segera menghentikan langkah dan tidak berani bernafas dengan kuat. Dewi melihat sekitar lalu berkata dengan suara rendah, "Mereka mengejar kita."
Kalau mendengar dari suara langkahnya, seharusnya orangnya tidak sedikit. Lorenzo mengenyitkan alisnya dan langsung memberi perintah. Kita bergerak berpisah. Aku dan Sony akan mengecoh orang-orang itu. Tuan, Anda pergilah dengan tabib Dewi. Jasper segera berkata. Baik, Sony juga menurunkan Dewi. Tapi, apa kalian tidak masalah? Dewi sangat tidak tenang. Kalian tidak bisa menjinakkan hewan liar. Peluru juga sudah tinggal sedikit. Akan sangat berbahaya kalau disergap. Nyawa kami adalah milik Tuan. Di saat berbahaya, tentu saja harus mementingkan keselamatan Tuan. Jasper sangat tegas. Benar. Tutup mulut kalian. Lorenzo menyela perkataan mereka dan langsung memberi perintah. Kalian pergi dulu. Kalian bisa turun gunung kalau terus berjalan ke arah timur. Tuan, setelah turun gunung, barulah bisa mendapatkan sinyal. Lorenzo melanjutkan kalimatnya saat Jasper akan menolak lagi. Saat ini Jasper baru mengerti setelah mendapatkan sinyal, Jeff dan tim lainnya baru bisa datang menyelamatkan mereka dengan mengikuti alat pelacak lokasi. Tuan, lalu bagaimana dengan Anda? Sony panik. Orang-orang itu mengerahkan seluruh anggotanya untuk menangkap Anda. Meski kemampuan Anda sangat hebat, tetap saja. Sebelum menyelesaikan perkataannya, Sony langsung terkejut dan terdiam dengan wajah pucat saat bertatapan dengan sorot mata Lorenzo yang dalam dan dingin. Bagaimana kalau menyuruh Sony pergi bersama tabib dewa? Sony juga punya alat pelacak lokasi. Dia bisa menemukan lokasi setelah dia turun gunung. Jangan bicara omong kosong. Kalian bertiga pergi bersama sekarang. Cepat. Lorenzo mendesak dengan tidak sabar. Tuan, awalnya Jasper masih ingin membujuk, tapi dia tidak berani berbicara lagi saat melihat tatapan dingin Lorenzo. Akhirnya dia menatap Dewi dengan tatapan memelas. Kalian berdua pergi dulu saja. Aku akan tinggal bersamanya. Dewi menepuk dadanya dan menjamin dengan percaya diri. Tenang saja, selama ada aku, dia pasti akan baik-baik saja. Lorenzo menatap kesal pada Dewi. Kalimat ini terdengar seperti wanita itu yang melindunginya. Bagaimanapun Dewi yang bersedia tinggal sudah membuat Jasper jauh lebih tenang. Dia pun langsung mengajak Sony untuk pergi lebih dulu. Lorenzo tidak langsung bergerak, melainkan melompat ke atas sebuah pohon besar dengan perlahan, lalu bersandar di batang pohon itu dengan santai sambil memfokuskan perhatian dan memejamkan matanya. Hei, kamu tidak mempedulikanku lagi. Dewi merasa kesal. Tidak perhatian sama sekali. Lorenzo tidak mempedulikannya. Dewi meniru gerakan Lorenzo. Dia mundur beberapa langkah dan melompat. Dia ingin melompat ke atas pohon. Sayangnya dia sama sekali tidak berhasil karena gerakannya yang serampangan. Dia harus menangiki pohon itu seperti monyet memanjat, lalu duduk di samping dahan Lorenzo. Dia mengamati Lorenzo sambil meletakkan satu tangannya di dagu. Walaupun dalam kondisi seperti ini, Lorenzo tetap mempertahankan sikap elegannya. Sinar bulan yang menyinari wajahnya memberikan aura kelembutan pada dirinya dan membuatnya semakin tampan. Begitu rupawan bagaikan malaikat yang turun ke dunia. Bagaimana mungkin ada pria setampan ini di dunia? Dewi sama sekali tidak merasa bosan menatapnya. Apa yang kamu lihat? Tanya Lorenzo dengan suara dingin sambil mengenyitkan alisnya. Jelas-jelas kamu memejamkan mata. Bagaimana bisa tahu aku melihatmu? Dewi mengulurkan tangan dan menggoyangkan tangannya di depan wajah Lorenzo. Lorenzo langsung menangkap tangannya lalu menatap dingin ke arahnya sambil memberi peringatan dengan serius. Sepertinya aku pernah memberitahumu. Tidak masalah kalau ingin mendapatkan uang. Tapi jangan pernah berpikir sembarangan. Apa? Awalnya Dewi ingin membantah, tetapi tiba-tiba merasa sangat menyenangkan. Kalau bisa menggoda pria itu, maka dia mengubah pembicaraannya. Kamu begitu tampan, sulit membuat orang tidak berpikir sembarangan.